Kayaknya di sini. Halo, selamat siang semua teman-teman sudah bergabung. Kita masih menunggu beberapa teman-teman yang lain ya, sabar. Halo semua, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita ini. Sambil kita menunggu teman-teman lain yang mungkin lagi perjalanan, teman-teman juga bisa membaca ya. Nanti saya akan bacakan juga ada aturan webinar kita supaya semuanya berlangsung dengan baik. Kita juga udah kedatangan kedua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin sambil menunggu 3 menit lagi atau 5 menit, mungkin tim media bisa memberikan musik supaya lebih santai gitu. Silakan tim media. Oh, bukan. Oh, saldo kakak cuma 726.
Halo, selamat siang semua teman-teman jaringan Indonesia Positif. Terima kasih sudah bergabung di acara kita. Di acara kita siang hari ini, kita akan mengikuti webinar HIV dasar dan infeksi oportunistik Jumat 12 Maret 2021 yang akan kita mulai tepat pukul 14.05 dan juga 16.30. Kedua narasumber kita juga sudah hadir, nanti kita akan berkenalan dengan mereka. Tapi sebelumnya saya akan membacakan aturan main supaya webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Mungkin buat para teman-teman bisa memute speakernya sehingga interaksi tidak terjadi dua arah gitu ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Indra, saya mewakili teman-teman dari JIP dan juga tim media yang ada hari ini, mengucapkan selamat datang buat semua peserta dan juga narasumber. Saya akan memandu menjadi moderator. Pokoknya siang hari ini kita akan belajar banyak hal dari kedua narasumber kita dan juga kita bisa nanti menanyakan pertanyaan juga gitu ya. Nah, jadi untuk itu saya juga sudah akan memperkenalkan kedua narasumber yang sudah hadir hari ini. Halo, Dok. Yang pertama itu ada Dr. Intan Novita. Halo, halo. PJ HIV Puskesmas Kecamatan Penjaringan ya, Dok ya? Ya, betul. Selamat siang semuanya. Ya, Dok. Oke, Dok. Nanti Dr. Intan akan menjadi pemateri pertama. Nanti mungkin bisa lebih mengenalkan diri lagi ya, Dok ya. Gimana apa yang sehari-hari dilakukan dan apa fungsi tugasnya di Puskesmas. Dan yang kedua juga ada Dr. Rasayu Citra juga. Halo Dok, selamat siang juga. Halo, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung di acara siang hari ini. Kita akan langsung aja ya untuk siang hari ini. Sesuai dengan tema siang hari ini kita akan belajar lagi tentang HIV dasar dan infeksi oportunistik. Jadi kalau kita melihat ke belakang gitu ya, sejarah perjalanan HIV di Indonesia sendiri, faktanya masih banyak informasi yang belum tersampaikan dengan baik. Dan juga siang hari ini teman-teman juga bisa mungkin belajar lagi, lebih paham lagi sehingga bisa membagikan informasi ini kepada orang lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi aja sih, mungkin kita juga bersingkat waktu. Saya akan mempersilakan nanti Dr. Intan sebagai pemateri pertama. Nanti akan dibantu oleh tim media untuk presentasinya untuk memulai acara hari ini. Ya, dengan kita ucapkan doa kita mulai acara hari ini. Untuk teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk bisa menonaktifkan speakernya agar webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Silakan, Dok. Halo, selamat siang semuanya. Saya Dr. Intan, Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Sehari-hari di Puskesmas Kecamatan Penjaringan saya sebagai koordinator HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Siang ini saya akan memberikan materi tentang HIV dasar. Sebelumnya kita pasti tahu ya apa sih HIV itu gitu ya. Next dong. Jadi HIV sendiri lah singkatannya ya. Jadi dia ada 3 huruf, HIV, human, imunodefisiensi, dan virus. Human itu manusia, imunodefisiensi itu turunnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Sedangkan virusnya itu hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Tubuh gagal melawan infeksi. Sedangkan AIDS itu sendiri ya, AIDS itu accurate atau didapat ditularkan ke orang lain. Imun itu kekebalan tubuh. D-nya defisiensi yaitu penurunan atau kekurangan. Sedangkan sindrom kumpulan dari gejala. Nah, jadi AIDS itu sendiri kumpulan gejala atau infeksi oportunistik yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV dari orang lain. Jadi kalau HIV itu virusnya sendiri, sedangkan AIDS itu adalah penyakit-penyakitnya ya. Next.
Ini adalah gambaran virus HIV di dalam darah, ya. Dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh dan sangat mampu untuk memperbanyak diri dalam tubuh manusia. Next. Nah, ini gambaran HIV ketika menyerang sel darah dia. Akan menyerang sel darah putih, terus dia akan memperbanyak diri, ya, sehingga akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan akan membuat manusianya itu menjadi lebih lemah karena sistem imunnya diserang. Next. Wih, kok burem banget ini ya gambarnya ya? Next. Enggak, burem banget. HIV banyak terdapat di dalam darah, cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu. Next. Buram banget. Emang buram ya? Oh, next. Penularan HIV. Penularan HIV itu bisa terjadi karena hubungan seks yang tidak aman, ya. Artinya adalah heteroseksual atau homoseksual. Terus bisa terjadi karena kalau dalam darah itu transfusi darah, ya, atau jarum suntik yang bergantian. Tapi kalau sekarang kan kalau misalnya kita transfusi darah tetap dicek semuanya, ya. Kalau misalnya itu mengandung virus HIV atau penyakit yang lain biasanya tidak boleh diberikan ke pasien. Dan dari ibu ke bayi. Dari ibu itu artinya ketika ibu sedang hamil dia memiliki sakit HIV bisa menularkan ke bayinya. Next. Nah, inilah salah satu gambar yang tadi saya sebutkan, ya. Next. Penularan HIV itu terutama terjadi karena adanya perilaku beresiko. Ya, berarti ini kok berem banget ya, masa nggak bisa baca ya. Penularan HIV itu terutama terjadi karena adanya perilaku beresiko, ya. Beresiko itu artinya misalnya berhubungan seksualnya itu tidak menggunakan pengaman atau tidak memakai kondom, terus pada narkoba yang menggunakan jarum suntik, ya. Dia bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Itu juga akan mudah sekali terjadinya penularan HIV. Dan yang tadi juga sudah saya jelaskan, dia menular melalui dari ibu yang memang sudah positif HIV ke bayinya. Next. HIV itu tidak tertular melalui jabat tangan, pelukan. Sebelum ABC dong. Nah, ini HIV ini tidak menular, ya, tidak menular melalui jabat tangan, ya, satu WC, berenang dalam satu kolam renang atau berpelukan, ya, atau dengan satu minuman gitu, atau bahkan berciuman, ya, berpelukan itu tidak menular. Dari lewat gigitan nyamuk pun tidak menular, bahkan yang satu WC pun tidak menular. Next. HIV dapat dicegah dengan berperilaku seks yang aman, ya, tidak berbagi alat suntik, screening darah ketika dia donor darah, dan program
pencegahan penularan HIV dari ibu dan anak. Next. Nah, ini adalah salah satu perjalanan penyakit dari infeksi HIV menjadi AIDS ya. Awal mulanya masuk virus dari 3 bulan pertama ini window period ya. Window period itu adalah ketika si virus masuk tapi antibodinya belum mengenal, ketika diperiksa HIV kadang-kadang masih negatif. Sedangkan 5 sampai 10 tahun ini masa di mana si virus sudah berkembang sangat banyak. Tetapi ya kalau misalnya pasien itu tidak minum obat, dia akan terlihat baik-baik saja. Tapi di masa 5 tahun lebih sampai ke arah 10 tahun, dia akan mulai timbul gejala demam, ya, terus batuk-batuk, mencret, atau yang lainnya yang biasa dialami pasien-pasien HIV. Kadang-kadang dia juga kepala, ya. Tapi di saat inilah setelah 10 tahun, 2 tahun ke depan itu biasanya pasien akan drop karena tidak minum obat. Next. Bagaimana artinya? Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, masa jendela, virus masuk ke dalam tubuh sampai terbentuk antibodi antara 4 sampai 2 minggu. Bila diperiksa pada masa tersebut anti HIV negatif karena namun sudah dapat menularkan ke orang lain. Next. Kedengaran suaranya. Next. Diagnosis HIV harus melakukan pemeriksaan laboratorium sebelumnya. Jadi intinya pemeriksaan HIV itu bagaimana mendiagnosisnya adalah dengan cara cek darah. Itu adalah satu-satunya diagnosis ya. Karena dengan kasat mata biasanya pasien HIV itu tidak terlihat. Next. Nah, ini dia jenis antibodi HIV yang bisa dilakukan ya. Ada tes rapid, ELISA. Dan apakah HIV atau AIDS dapat disembuhkan? Belum ada ya, atau belum bisa disembuhkan. Tapi ada obat ARV. ARV ini adalah antiretroviral yang dapat menekan jumlah virus dalam darah dan memperbaiki kualitas hidup. Next. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh obat antiretroviral ya. Obat ini dapat menekan jumlah virus dalam darah, diberikan pada ODA apabila sudah memenuhi syarat minum obat, pemeriksaan klinis dan laboratorium. Diminum secara teratur, tepat waktu dan seumur hidup. Disediakan oleh pemerintah dengan gratis, terdapat di puskesmas rujukan dan rumah sakit pemerintah lainnya. Next. Next. Ini udah ya, next lagi deh. Oke. Sekian dan terima kasih. Dan sepertinya kayaknya sinyalnya putus-putus ya Mas Indra ya. Nanti boleh dilanjutkan dengan sesi pertanyaan aja kali ya atau diskusi. Ya, iya Dok. Tadi ada sedikit putus-putus signalnya, mungkin sambil bisa diperbaiki. Betul, sinyalnya jelek banget di sini nih. Ya, terima kasih Dokter Intan. Teman-teman, narasumber pertama tadi Dokter Intan sudah menjelaskan tentang HIV dasar. Saya rasa teman-teman yang mau bertanya juga bisa mengajukan di chat. Dan juga teman-teman yang baru masuk, tadi kita sudah sepakat dengan aturan main untuk menonaktifkan speakernya sehingga tidak terjadi tabrakan dua arah untuk komunikasinya. Itu aja sih teman-teman. Oke, untuk pertanyaan mungkin nanti bisa setelah sumber kedua. Oke.
Yang untuk mau yang bertanya mungkin bisa ditaruh di chat dulu, nanti kita tampung teman-teman. Jadi kita juga punya banyak waktu hari ini kok bisa bertanya. Oke, kalau gitu saya persilakan lanjut ya, kita ke materi kedua tentang infeksi oportunistik. Mungkin saya undang Dr. Laras untuk bisa membawakan presentasinya siang hari ini. Silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dr. Laras sebagai penanggung jawab poli konseling di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Oke, kita mulai yang materi kedua ya, mengenai infeksi oportunistik. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Intan apa sih itu HIV, bagaimana bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Intan. Sekarang masalah apa sih yang akan dihadapi oleh orang yang terinfeksi oleh virus HIV ini? Nah, oke, boleh next. Next slide. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Kita lihat data dulu nih. Di Indonesia, ini pakai data di tahun 2019. Di Indonesia sendiri, kita bisa lihat nih, ada jumlah kasus HIV dan jumlah kasus AIDS. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Intan perbedaan antara HIV dan AIDS itu sendiri. Nah, kita bisa lihat, yang di atas itu ada garis jumlah HIV. Dari tahun 2009 sampai 2019 dilihat ada peningkatan grafik. Berarti peningkatan jumlah penemuan kasus HIV di Indonesia. Tapi kita bisa lihat yang garis merah di bawahnya itu. Garis merah yang di bawah itu jumlah kasus AIDS di Indonesia. Kita lihat semakin lama tuh jumlah AIDS itu berkurang gitu. Artinya apa? Dengan hilang ya Mas slide ya. Nah, kita bisa lihat nih di atas jumlah HIV yang semakin banyak, artinya kepedulian masyarakat terhadap kesehatannya tuh meningkat gitu. Jadi, saya melakukan faktor-faktor resiko yang tadi Dr. Intan sudah jelaskan melalui darah, cairan kelamin maupun dari ibu yang terinfeksi HIV. Saya sadar nih, saya melakukan faktor resiko. Oke, saya lakukan pemeriksaan untuk terkait HIV. Hasilnya jadinya belum ada keluhan apapun, sudah terdeteksi gitu. Nah, angka AIDS yang banyak ini berarti semakin cepat nih masyarakat aware terhadap kesehatannya, semakin cepat dia periksa HIV-nya, akhirnya kita bisa obati, kita tekan virusnya dengan obat-obat ARV, akhirnya dari HIV tersebut tidak menjadi AIDS gitu. Lanjut, next slide. Nah, lihat angka kematian, jumlah kematian yang dikarenakan AIDS yaitu makin lama menurun nih. Kita bisa lihat di tahun 2019 hanya 0,59% dari seluruh orang dengan HIV yang meninggal karena si AIDS-nya itu. Gitu. Next slide. Nah, sekarang kita bicara apa sih infeksi oportunistik. Nah, masalah yang ada yang akan orang-orang yang terinfeksi virus HIV itu yang akan menghadapi si infeksi oportunistik ini. Yang kita jaga jangan sampai kena infeksi oportunistik karena infeksi oportunistik ini yang akan menyebabkan kematian pada orang yang terinfeksi HIV. Oke, next. Nah, jadi apa sih infeksi oportunistik? Jadi, infeksi oportunistik itu infeksi pada orang dengan sistem kekebalan yang menurun oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan yang normal. Gitu. Karena si HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tentara atau kekebalan tubuh di seorang yang terinfeksi itu menurun. Gitu. Jadi, orang itu, nggak punya tentara. Begitu ada bakteri, langsung deh gejalanya berat, atau dia langsung berkembang biak dengan gampangnya gitu, karena kita nggak punya tentara buat ngelawan bakteri itu gitu. Terus kita ada istilah lain yang namanya koinfeksi. Jadi berbeda dengan infeksi oportunistik dan koinfeksi itu beda. Kalau infeksi oportunistik terjadi infeksi kalau daya tahan tubuhnya sudah turun. Sedangkan kalau koinfeksi bisa terjadi walaupun daya tahan tubuhnya masih bagus. Gitu. Jadi tidak terkait dengan si penurunan dari daya tahan tubuh tersebut. Oke,
Next slide. Nah, ini adalah jumlah CD4 terkait infeksi oportunistik yang akan terjadi. Gitu. CD4 adalah apa? CD4 itu tentara yang diserang oleh atau daya tahan tubuh manusia yang diserang oleh virus HIV tersebut gitu. Jadi kita bisa nilai nih sudah seberapa jauh sih HIV itu menyerang si CD4 itu gitu. Nah, kalau CD4 di atas 500 dia tidak beresiko mendapatkan infeksi oportunistik. Artinya daya tahan tubuhnya masih cukup untuk melawan bakteri yang ada. Kemudian sudah mulai menurun nih CD4 200 sampai 500. Infeksi oportunistik yang mungkin terjadi adalah kandidiasis oral, kemudian TB paru, kemudian pneumonia bakteri, dan diare akut. Turun lagi ke jumlah CD4 100 sampai 200. Ada pneumonia pneumocystis, kemudian diare kronis, dan kandidiasis. Nah, turun lagi ke jumlah CD4 50 sampai 100, ini gejalanya akan lebih berat gitu, menjadi meningitis cryptococcus gitu, infeksi di selaput radang otak. Kemudian turun lagi jumlah CD4 di bawah 50 sel per milimeter kubik, adanya infeksi dari virus cytomegalovirus. Oke, next slide. Nah, ini adalah tadi contoh-contoh mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik. Dari bakteri kita bisa lihat ada tuberkulosis, kemudian ada kuman salmonella. Salmonella ini nanti yang menyebabkan si tifoid. Kemudian untuk mikroorganisme jamur itu ada candida, ini yang menyebabkan kandidiasis. Kemudian ada pneumocystis xerophysi, ini menyebabkan adanya radang di paru-paru. Kemudian Cryptococcus juga bisa menyebabkan radang di paru ataupun di radang di selaput otak. Kemudian oleh protozoa. Protozoa contohnya adalah toxoplasma. Toxoplasma itu bisa menyerang infeksi di selaput radang otak. Toxoplasma sendiri itu kita bisa temukan di mana sih? Gitu kan, di hewan-hewan. Nah, di kucing, di anjing, itu hewan-hewan. Terus kemudian infeksi oportunistik oleh virus itu ada herpes dan cytomegalovirus. Jadi kuman-kuman ini semuanya mikroorganisme ini sebenarnya pada orang normal bisa aja ada di dalam tubuh gitu loh. Jadi bisa aja ada di dalam tubuh kita karena kita tidak periksa aja gitu. Jadi kita tidak tahu. Sebenarnya mungkin aja TB ada di dalam tubuh kita, toxoplasma ada di dalam tubuh kita. Tapi jika daya tahan tubuhnya kuat atau masih banyak, nah itu dia tidak menyebabkan infeksi atau tidak menyebabkan keluhan apapun. Dikatakan infeksi oportunistik jika daya tahan tubuhnya turun, akhirnya si kuman-kuman ini menyebabkan keluhan dan aktif lagi gitu. Next slide. Nah, jadi apa sih gejalanya kalau ada infeksi oportunistik? Nah, gejalanya bisa dengan datang-datang dengan kayak, dok kok saya batuk ya nggak hilang-hilang, udah lebih dari 2 minggu batuk-batuk terus gitu, atau batuknya kok hilang timbul, dia bilang dalam 3 bulan ini hilang timbul, sembuhnya kok lama banget kalau pakai obat-obat batuk, nah gitu. Terus kemudian diare juga seperti itu, kok saya frekuensi buang air besarnya kok jadi banyak ya dok, terus kok konsistensinya jadi cair. Terus kemudian ada lesi ada perubahan di kulit, misalnya di kulit ataupun di mulut ataupun di sekitar alat kelamin. Contohnya ada kok ada lentingan-lentingan, kemudian ada kok ada luka-luka di kulit saya, nggak sembuh-sembuh gitu kan, kok jadi muncul luka-luka atau jadi hitam-hitam atau kemerahan di kulit-kulit. Nah itu mungkin bisa salah satu dari gejala dari infeksi oportunistik. Dan yang terakhir adalah neuro-AIDS. Neuro-AIDS adalah infeksi di sistem saraf pusat. Jadi di sini sudah ada penurunan kesadaran, kemudian ada bicaranya jadi ngelantur atau jadi kejang. Nah, ini di salah satu gejala dari neuro-AIDS-nya tersebut. Oke, next slide. Nah, salah satu infeksi oportunistik yang paling sering terjadi adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini bisa sebagai infeksi oportunistik, bisa juga sebagai koinfeksi. Artinya TBC ini tidak bisa terjadi walaupun tidak ada penurunan daya tahan tubuh gitu. Nah,
Apa sih gejala dari TB ini? Demam, kemudian ada batuk yang tadi demam, demamnya tuh hilang timbul sudah sebulan, naik turun demamnya nggak jelas kenapa, terus tiba-tiba ada batuk lebih dari 2 minggu, terus ada penurunan berat badan yang sebenarnya makan saya biasa aja kok tapi kok cepet banget berat badan saya turun, terus ada pembesaran dari kelenjar getah bening, contohnya kelenjar getah bening lokasinya di mana aja sih? Ada di leher, kemudian ada di sekitar ketiak, ada di sekitar selangkangan. Kalau teman-teman menemukan kok ada benjolan ya, gitu. Nah, mungkin salah satu gejala dari TBC-nya ini. Terus ada keringat malam yang tidak jelas penyebabnya, tidak lagi aktivitas, gitu, tapi kok tetap keringat malam gitu. Terus TBC ini selain menyerang paru, dia pun juga bisa menyerang organ lain. Contohnya apa? Contohnya dia bisa menyerang TB kelenjar. Mungkin kita sering dengar, oh TB kelenjar. Nah, infeksi jadi si kumannya itu menyerang si kelenjar getah bening. Gitu. Jadi keluhannya apa? Hanya ada pembesaran dari kelenjar getah bening yang terinfeksi oleh si bakterinya ini. Kemudian TB tulang, mungkin aja ada keluhan, oh nyeri sendi, terus kemudian ada benjolan di sendinya, gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu gejala dari TBC tersebut. Nah, terus kalau sudah ada keluhan ini, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Keluhan ini, setiap ada keluhan, boleh disampaikan kepada dokter yang merawat teman-teman semua gitu kan. Nanti kita cari ke arah mana sih ini gitu kan keluhan. Karena setiap keluhan yang teman-teman rasakan itu ada artinya gitu, nggak cuman batuk pilek ya sudah lewat aja, enggak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana kita tahu bahwa oh itu adalah kuman TB gitu, kuman tuberkulosis. Kita periksa. Kalau misalnya dia batuk, kita periksa dahaknya. Kalau misalnya hanya ada pembesaran kelenjar getah bening, kita ambil cairan di kelenjar getah beningnya, kita periksa. Gitu, ada tidak ditemukan kumannya atau tidak. Tapi kalau di puskesmas atau di layanan primer itu hanya bisa untuk periksa dahak. Kalau untuk pemeriksaan kelenjar mungkin itu ada di rumah sakit. Terus yang kedua adalah pemeriksa ronsen toraks gitu. Kita foto paru-parunya, ada nggak ya kelihatan infeksi nggak ya di situ gitu. Kemudian terapinya adalah minum obat anti tuberkulosa untuk TB paru minimal 6 bulan dan ekstra paru 9 bulan. Jadi ini penting banget untuk kepatuhan minum obatnya gitu. Karena kalau misalnya tidak patuh, ini minum obatnya udah lama, terus kalau misalnya tidak patuh, nanti bisa naik ke obat-obatan yang suntik, kan capek ya harus suntik setiap minggu gitu kan, atau setiap hari harus suntik kan capek. Jadi benar-benar kepatuhan harus dijaga. Oke, next slide. Next, boleh. Nah, apalagi sih gitu kan. Nah, mungkin ini sekedar tahu aja. Jadi selain TBC, juga ada kuman lain yang bisa menyebabkan infeksi di paru. Gejalanya mirip demam, sesak nafas, batuk gitu. Nah, namanya pneumocystis. Nah, pneumocystis pneumonia ini disebabkan oleh jamur gitu. Nah, sama pemeriksaannya lewati dahak, kita cari kumannya, mikroorganisme apa yang ada di situ gitu. Itu keluhannya sama infeksi. Jadi selain TB juga bisa si pneumonia pneumocystis ini. Oke, next. Nah, kemudian yang sering juga adalah kandidiasis gitu. Kandidiasis adalah infeksi oleh jamur. Kita bisa lihat nih di dalam mulutnya ada seperti ada lapisan putih ya di lidahnya maupun di langit-langit atasnya nih. Di lidah langit atas. Bahkan ini selain dia menyerang dari sekitar mulut, dia pun juga bisa menyerang di sekitar genital atau alat kelamin. Jadi dia menyebabkan bercak-bercak putih seperti itu gitu. Nah, ini keluhannya apa sih biasanya kalau di mulut itu ada nyeri menelan gitu. Terus jadi kalau dia infeksinya sudah nyampe ke kerongkongan, lebih dalam lagi di dalam mulut, dia bisa nyebabin kok jadi susah menelan ya gitu. Jadi memang harus kita obatin, jangan sampai dia berkembang biak terus di dalam mulut kita gitu, atau di organ-organ di alat kelamin kita, karena memang rasanya gatal, panas gitu. Oke, next slide.
Nah, kemudian erupsi papula pruritic. Nah, biasanya kita lihat, biasanya sih paling sering nih teman-teman datang dengan, oh kulitnya kok seperti ini, kok seperti ada luka-luka gitu ya, padahal apa namanya, tidak pernah jatuh, tidak pernah gatal, terus tiba-tiba aja seperti ini gitu. Nah, ini keluhan ini akan cepat hilang sesuai dengan nanti asal rutin dengan terapi ARV, dia akan hilang sendiri si keluhan pada kulit ini gitu. Next slide. Terus herpes simplex dan herpes zoster ini pun juga sering gitu datang dengan keluhan, ada banyak lentingan-lentingan berkelompok gitu. Jadi kayak ada di kulit tuh ada banyak, kayak ada, mungkin tahu cacar. Nah, cacar. Nah, seperti itu cacar, tapi di sekitar hanya satu tempat, terus kok banyak banget dan nyeri. Nah, itu kemungkinan terhadap si herpes. Ada beda nih, ada herpes simplex ataupun herpes zoster. Kalau misalnya herpes simplex, itu lokasinya bisa di sekitar mulut ataupun di sekitar genital atau alat kelamin. Gitu. Kemudian, kalau herpes zoster, dia mengikuti alur dari persyarafan. Jadi mungkin ada di sekitar kepala, di sekitar mata, di sekitar mulut gitu kan. Gitu. Dan dia memang lebih nyerinya itu bisa, bahkan walaupun sudah sembuh, dia tetap bisa nyeri untuk herpes zoster itu. Cara diobatinnya adalah kita minum antivirus dan obat-obat sesuai dengan gejala gitu. Yang perlu diingatkan adalah jangan mencoba mengobati diri sendiri, karena dosisnya nanti akan berbeda-beda. Kemudian kalau misalnya minum sendiri, takutnya yang kita takutin adalah kekambuhan dari virus-virus ini gitu loh. Jadi apapun keluhannya nggak salah kok, misalnya cerita atau dilaporkan ke dokter yang menangani teman-teman gitu. Oke, boleh next slide. Nah, satu lagi sitomegalovirus. Jadi, apa sih keluhannya biasanya? Jadi, misalnya pasien yang terinfeksi dengan virus, tiba-tiba dia mengeluh, oh, ada keluhan kok saya jadi buram pandangannya, gitu loh. Jadi buram pandangannya, yang paling sering itu. Jadi ada gangguan dari penglihatan, karena si virusnya ini menyerang mata. Gitu. Selain mata, dia juga bisa menyerang otak ataupun dari saluran pencernaan. Oke, next slide. Dan yang terakhir adalah neuro-AIDS, artinya infeksi yang menyerang infeksi dari sistem saraf pusat gitu. Nah, apa sih yang keluhan yang biasanya dirasakan? Adanya penurunan kesadaran, kemudian ada kejang, kemudian ada bicara yang tidak bicaranya ngawur gitu. Jadi ini udah biasanya sih sudah di stadium lanjut gitu, karena daya tahan tubuhnya sudah turun sekali sampai bisa menyebabkan infeksi ke sistem saraf pusat gitu. Jadi ya keluhannya ya itu bisa defisit dari neurologis gitu. Apa sih yang paling sering menyebabkan? Yaitu yang tadi Cryptococcus, Toxoplasma maupun TB. Gitu. Gejalanya hampir mirip karena memang sama-sama diinfeksi sistem saraf pusat. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kita CT scan dan MRI dan pemeriksaan di cairan otaknya itu. Kita lihat kuman apa yang ada di situ. Gitu. Next slide. Nah, sekarang kok ngeri-ngeri ya infeksi oportunistiknya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman sudah terinfeksi HIV untuk mencegah infeksi oportunistik ini gitu kan. Nah, kita bisa lihat sebenarnya. Makanya kenapa orang yang terinfeksi HIV kita mesti tahu nih si daya tahan tubuhnya sudah seberapa jauh sih diserang oleh si virusnya dengan kita periksa si tentara atau CD4 dalam tubuh kita. Gitu, berapa sih nilainya gitu. Nah, kalau misalnya di bawah 200, ada yang kita anggapnya adalah gini, tentaranya dalam tubuh tuh nggak cukup melawan bakteri yang ada atau organisme yang ada
di sekitar kita gitu kan. Akhirnya kita butuh nih bantuan nih, butuh obat yang buat ngebantu si tentara melawan si bakteri itu, adalah si cotrimoxazole ini, salah satu antimikroba juga gitu. Jadi kita ada bantuan si kotri untuk melawan bakteri ini. Terus yang paling penting adalah pola hidup gitu. Selain obat-obatan ini obat-obatan ini kan dari luar ya. Terus kita harus pola hidup kita yang kita harus ubah gitu. Dengan apa? Oh gini, saya tahu nih daya tahan tubuh saya sudah menurun gitu. Berarti tentara di dalam tubuh saya berarti sedikit. Berarti saya usahakan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesedikit mungkin bakterinya, atau sebersih mungkin gitu. Contohnya, kita nggak dulu yang sukanya makan sashimi gitu kan, daging-daging mentah. Nah sekarang udah nggak lagi nih gitu, karena yang daging-dagingnya mentah kumannya ini masih hidup di situ gitu, masuk ke tubuh kita nggak bisa nyerang, nggak bisa ngelawan balik si bakterinya gitu, nggak bisa ngebunuh karena kita nggak punya daya tahan tubuh gitu. Jadi pikirannya adalah apapun yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan dia bersih gitu. Tadi makanan harus matang. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya mau makan buah apel atau buah pir, itu juga kita harus bersihkan dulu luarnya, karena kita nggak bisa jamin itu dia bersih dari kuman. Kita seminimal mungkin kuman masuk ke dalam tubuh kita gitu. Terus apalagi sih, olahraga teratur minimal 3 kali dalam seminggu selama 30 menit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Istirahat cukup minimal 6 jam sehari gitu. Itu mungkin itu aja sih dari sama terakhir adalah itu, pengobatan ARV yang sah gitu. Jadi kepatuhan minum obat itu sangat berpengaruh terhadap si virus HIV ini gitu. Jadi semakin teratur, semakin tertekan virusnya, jadi teman-teman juga nggak akan merasakan apa-apa gitu loh. Kita akan jauh dari infeksi oportunistik ini gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Boleh saya kembalikan ke Mas Indra. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Wow, luar biasa dok. Terima kasih ya, Dr. Laras, Dr. Intan. Teman-teman berikan emoticon mungkin, bisa kasih applause, bisa online buat kedua narasumber kita ini yang sudah luangkan waktu untuk berbagi hal-hal yang saya rasa sangat penting ya buat kita sebagai satu komunitas dan juga teman-teman. Oke ya. Dok, ini banyak pertanyaan nih dari tadi kita ngobrol, itu chatnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Saya juga sampai matanya naik turun ngikutin chat gitu. Jadi saya rasa juga bukan hanya teman-teman yang sudah paham, juga mungkin banyak juga teman-teman yang baru hadir, yang baru mengerti apa itu HIV dan segala macam, ada hadir di sini. Jadi mungkin nanti kalau pertanyaannya mungkin beragam, nanti Dr. Intan dan Dr. Laras bisa bantu saya untuk menjawab, dok. Bagian saya kan cuma membacakannya, dok ya. Siap. Ya. Oke teman-teman, fasten your seat belt, pakai sabuk pengaman karena beberapa waktu ke depan kita akan berdiskusi, jadi biar lebih seru, mungkin bisa sambil bawa cemilan, 10 atau yang lain-lain. Nah, juga nanti akan ada kuis, jadi ada kedua dokter akan memberikan pertanyaan bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan tepat. Nanti kita dari panitia akan memberikan reward gitu ya untuk teman-teman. Oke teman-teman, mungkin saya akan mulai bacakan aja ini. Tadi teman-teman sudah chat, cuma mungkin tidak spesifik ke siapa, tapi saya akan coba membantu untuk membagi pertanyaan dan bisa dijawab oleh kedua dokter. Itu yang pertama, dia nanya nih tadi di pertama nih, saya baca dulu ya. Oke, dia bilang gini, Kak, aku mau nanya nih untuk dokter, sakit HIV itu seperti apa ya Kak? Karena terdengar masyarakat pada umumnya seperti sakit yang mengerikan. Tadi sudah dijelasin sih di awal oleh dokter Intan, cuma mungkin tadi karena putus-putus dok, mungkin bisa dijelaskan dengan lebih singkat dan juga bisa membuat mereka lebih paham. Silakan dok. Iya, jadi penyakit HIV itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya, namanya itu virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh si pasien. Nah, kenapa dibilang berbahaya? Karena banyak sekali masyarakat kita yang sakit HIV gitu ya, terus nggak ketahuan gitu. Akhirnya jadi sakitnya parah dan udah AIDS gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang
berbahaya ya berbahaya kalau tidak diobati. Tapi tidak akan berbahaya jika diobati. Kenapa saya bilang begitu? Karena pasien-pasien HIV yang minum obat ARV itu, dia akan tetap hidup seperti normal biasa gitu loh. Dan bisa tetap produktif dengan meminum ARV. Jadi harus dirubah nih, Mas Indra, pola pemikiran masyarakat ya, bahwa kok menakutkan banget apa gitu loh, sehingga menimbulkan stigma dan lainnya gitu ya. Gitu. Oke dok, makasih dok. Jadi buat teman-teman juga bisa membantu ya, teman-teman kan sudah kita hari ini belajar. Jadi kalau ada informasi yang salah, teman-teman juga bisa memberikan informasi sehingga meluruskan ya dok ya, sehingga kengerian yang mencekam tadi bisa perlahan-lahan diturunkan dan kita bisa menerima kabar yang lebih baik, hasil yang lebih baik gitu maksudnya. Oke dok, ini ada kayaknya nyambung nih masih buat dokter Intan nih. Dia bilang dok, terkait penularan dari ibu ke anak, bukannya sudah ada program PPIA sehingga bayi bisa non reaktif meskipun ibunya reaktif. Pada pasien hamil apabila pemeriksaan HIV inkonklusif sudah 2 kali periksa tetap sepertinya itu, bagaimana solusinya kan? Jadi ini tentang HIV dasar gimana tadi tesnya segala macam itu bisa dijelaskan mungkin oleh Dokter Intan. Oke, jadi memang ada program ya di puskesmas kecamatan ya, di setiap puskesmas kecamatan Jakarta, setiap ibu hamil wajib diperiksakan HIV-nya. Nah, ketika itu dia akan cepat terdeteksi apabila memang ada positif HIV. Nah, di situ nanti petugas kesehatan akan memberikan terapi ARV langsung kepada ibu hamil di saat hari yang sama terdiagnosa HIV, ya, sehingga program itulah program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi jika ibunya positif HIV, anaknya tidak akan terkena HIV jika minum ARV pada saat terdeteksi pertama HIV. Tapi satu sebenarnya yang agak kurang di masyarakat kita, ketika mereka periksanya dari awal itu di luar gitu ya, bukan menyalahkan pihak luar juga tidak, tapi kadang-kadang di tempat swasta atau di tempat yang lain tidak disediakan pemeriksaan HIV, jadi agak terlewat. Ketika si pasien datang ke puskesmas, dia udah berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Padahal kalau deteksi dari awal mulai kehamilan, dia tidak akan tertular bayinya, karena minimal 6 bulan saja si ibu minum obat ARV, bayinya tidak akan tertular, dan bahkan pasien HIV dengan HIV positif yang hamil bisa melahirkan bayinya dengan normal. Oke dok, jadi deteksi dini itu sangat berperan sekali dok ya untuk mencegah penularan dari ibu ke anak ya. Mungkin gitu ya teman-teman tadi yang bertanya. Masih ada ini banyak sih pertanyaan tentang ibu dan anak, tapi saya bergeser dulu ke Dokter Laras ini dok. Ini ada pertanyaan nih dok. Tadi kan dokter cerita kan penyakit IO-nya banyak banget dok. Nah ini ada yang bingung nih, dia bilang, bukan bingung sih, curious, penasaran kali. Penyakit IO ini, dari penyakit IO ini yang mana yang paling banyak yang mungkin di Indonesia maksudnya kali ya, yang kita temui ya kasusnya ya. Tuh, silakan Dokter Laras mungkin bisa menjawab. Oke, sebenarnya dari IO yang ada tadi, yang paling sering adalah dengan TB gitu. Jadi, dan yang paling sering menyebabkan kematian adalah si TB juga gitu. Karena TB ini sebenarnya TB itu penularannya gampang sekali gitu kan. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kan padat gitu kan, padat penduduk gitu. Jadi dan TB itu mudah sekali, hanya dengan bicara saja bisa menularkan gitu kan. Terus kemudian daya tahan tubuhnya yang terinfeksi itu rendah, akhirnya mudah sekali terinfeksi gitu karena gampang gitu. Kalau yang IO yang lainnya itu memang penularannya dengan kontak cairan seperti itu gitu. Oke dok, jadi banyak kasus-kasus di lapangan gitu, di layanan orang datang dengan TB dulu dok ya, baru ketahuan bahwa dia akhirnya terinfeksi HIV gitu ya dok ya. Oke, jadi ya buat teman-teman juga kalau emang ada gangguan kesehatan tadi mungkin bisa cek juga dok ya. Jangan kita nggak tahu apa penyakitnya, jadi bisa lebih cepat diobatin gitu.
Oke dok, sama satu lagi nih dok, Dokter Laras nih dari jadi hilang pertanyaannya, ini kabur dia. Nah, apakah pasien yang sudah lama dan sudah undetect, jadi undetect ini virusnya tidak ada dalam darah ya, jadi itu bisa kembali kena infeksi oportunistik? Oke, untuk infeksi oportunistik ya. Ya, Gitu. dok. Sebenarnya gini, kalau viral load itu kan kita melihat jumlah virusnya, sedangkan infeksi oportunistik itu melihat daya tahan tubuhnya, gitu kan. Nah, jika daya tahan tubuh, walaupun VLS sudah undetect, tetapi daya tahan tubuhnya masih rendah, mungkin saja bisa terjadi infeksi ini. Gitu. Makanya, tapi gini. Makanya pengobatan yang teratur gitu, itu sangat diwajibkan gitu, sangat kita harapkan gitu loh. VL-nya undetect, lama-kelamaan memang CD4-nya akan naik gitu. Iya. Karena si CD4 itu kan memang diserang sama virusnya, tapi kan pasti tubuh butuh waktu untuk meningkatkan CD4. Dan penurunan dari CD4 belum tentu hanya dengan si virusnya aja. Tadi makanya pola hidup wajib sekali, ya pola hidup lebih teratur itu wajib sekali gitu untuk membantu kita meningkatkan CD4 tersebut gitu. Jadi walaupun viral undetect mungkin saja terjadi infeksi oportunistik gitu. Oke dok, makasih dok. Ini juga ada sih pertanyaannya sama tadi, timbul IO bagi ODA yang sudah lama dan virusnya undetect, sudah terjawab ya. Jadi emang bukan hanya terapi ARV tapi pola hidup sehat juga itu sangat membantu untuk kita mencegah infeksi oportunistik timbul kembali ya dok ya. Gitu ya. Sama yang kedua adalah ini, Mas mau nambahin. Yang kedua adalah faktor resikonya. Gitu. Jadi misalnya gini, oh kita sudah VL-nya sudah undetect. Terus kemudian daya tahan tubuh kita nih lagi mencoba naik nih, lagi ada pemulihan gitu kan dari tubuh kita mau naik, ternyata oh ada faktor resiko. Misalnya kontak terhadap orang yang dengan virus herpes atau ada virus CMV dan lain-lain, akhirnya yang tadinya sudah mau naik akhirnya terinfeksi gitu loh. Nah, mungkin saja. Jadi selain dari pola hidup, pengobatan ARV yang teratur, dan di faktor resikonya ini harus kita harus kita jaga gitu. Gitu, Mas. Oke, Dok, makasih. Jadi sebenarnya pandemi ini blessing in disguise juga, Dok ya. Kita makin aware buat kesehatan kita, menjaga juga kan dengan memakai masker segala macam, apalagi TB kan lewat orang dekat ya, udara gitu ya. Ya, jadi itu juga teman-teman, jadi tetap kenakan masker segala macam supaya tetap aman. Oke dok, kita akan pindah juga ke Dokter Intan. Ini ada pertanyaan nih. Mau tanya dong, Dokter Intan, ada dampingan saya, dia sudah tes VCT berapa kali, hasilnya non reaktif, tapi dia ada gejala IMS dan jamur di mulut, sampai sekarang jamurnya tidak sembuh-sembuh. Disebabkan karena apa ya? Mohon pencerahannya katanya. Itu dok, karena mungkin masih sore, mungkin masih bisa dicerahkan dok. Silakan dok. Dokter Intan ya. Mana Mas Cindra pasien yang dicek gitu ya? Jadi dia punya dampingan gitu, berapa kali VCT hasilnya non reaktif, tapi ada gejala IMS dan jamur di mulut, sampai sekarang jamurnya tidak sembuh-sembuh. Disebabkan karena apa ya? Gitu, mohon pencerahannya katanya gitu dok. Oke. Biasanya kan itu memang sudah imunnya sudah menurun ya, tapi kan hasilnya masih negatif. Jadi bagi pasien-pasien yang memang merasa punya perilaku seksual aktif ya, terus perilaku yang beresiko tinggi atau populasi kunci misalnya ya, itu sebaiknya sih pemeriksaan HIV walaupun misalnya sudah 2 kali gitu ya negatif. Ya, berarti harus diulang memang setiap 3 bulan sekali. Tapi pengalaman saya sih kemarin ya, pasien yang memang punya gejala sih biasanya saya ulang pemeriksaan HIV-nya itu 2 bulan sekali. Gitu. Jadi ya kita belum bisa memberikan obat ARV, walaupun misalnya gejalanya menuju ke arah sakit HIV sebelum periksa darahnya positif. Tapi kalau misalnya si pasiennya itu memang punya perilaku beresiko tinggi gitu ya, seks bebasnya
terus gitu belum berubah ya, berarti bisa aja sih, misalnya di puskesmas periksa gitu ya, hanya menggunakan antigen, boleh dinaikkan lagi gitu loh pemeriksaannya dengan ELISA mungkin ya, gitu. Jadi biar lebih terdeteksi dan ketahuan lebih dini gitu. Tadi soalnya saya sempat juga sih ya baca di pertanyaannya, katanya sampai putus asa gitu ya. Ya, Yang iya putus dok. asa, nggak usah putus asa. Ya, Selama itu belum diketahui HIV-nya ya kita belum bisa ngasih obat ARV. Jadi kalau saran saya sih itu mungkin peningkatan pemeriksaan ya menggunakan ELISA, mungkin memang harganya agak mahal gitu. Misalnya gitu dia pengen cepet-cepet diketahui atau apalah, atau supaya nggak putus asa gitu atau ketakutan. Nah terus jamurnya diobatin obat jamur. Terus kan ada tuh biasanya ya dikasih dokter di puskesmas juga ada kok. Itu jadi penggunaan obat jamurnya itu bisa dipakai 3-4 kali. Tanpa minum air putih dulu ya, jadi dikumur terus ditelan. Gitu aja setiap hari. 7-10 hari. Nah, terus karena imunnya turun ya, berarti dia harus makan banyak buah-buahan, sayuran ya, tidur yang cukup gitu. Jadi jangan putus asa, tapi berusaha. Oke, makasih dok. Jadi buat teman-teman pendamping tadi ya, teman-teman semangat ya, kasih motivasi buat ya, tidak menyerah gitu ya. Karena ada waktu untuk bisa mengetahui itunya pemeriksaannya gitu ya. Gitu mungkin gitu. Sama satu lagi nih dok, dokter dia bilang untuk perempuan HIV positif yang sudah minum ARV dan sedang memberikan ASI ke bayinya, berapa persen potensi untuk menularkan virus HIV ke bayinya? Biasanya 0,03% deh. Nah, tapi kita sih ya di sini belum menyarankan sih ibu yang memang positif HIV gitu ya, dia menyusui, kecuali kalau memang mungkin keadaan kita di mana ya, di gunung mana gitu ya yang memang nggak bisa beli sufor. Takutnya gini, resiko untuk menularkan dari ibu ke bayi itu sedikit, tapi takutnya kita kebagian yang dikit itu, kebagian yang 0,03% itu gitu aja sih. Sebenarnya sih memang secara teori itu kayak ada dibolehkannya gitu loh. Penularannya itu sedikit gitu kan dari yang menyusui ke bayinya. Tapi takutnya kita kebagian yang 0,0 berapa. Kecuali dengan pertimbangan kalau misalnya memang orang tuanya susah sekali dan tinggalnya di gunung sana nggak bisa nyari sufor, itu baru. Tapi kalau selama bisa ya sebaiknya lebih baik menggunakan sufor. Dan jangan melihat persentasenya. Gitu Mas Indra ya. Ya, makasih dok. Jadi teman-teman tadi bisa menyarankan juga untuk ibu yang ASI gitu ya, untuk bisa memberikan susu formula gitu ya, ya untuk bayinya, karena sudah ada ya, sekarang sudah banyak ya, ada dukungan juga gitu ya. Nah ini saya mau nanya lagi nih, banyak juga nih pertanyaannya teman-teman sampai waduh. Ya, banyak ya, jadi menarik juga, jadi nggak ngantuk luar ya. Biasa, iya. Cuma saya ya mungkin ini. Nah kita balik lagi ke dokter Laras nih, dok. Dia tanya gini dok, dok saya mau tanya terkait sindrom Stevens-Johnson atau SSJ. Banyak kan teman-teman yang sudah terapi ARV terkena SSJ. Nah, apakah SSJ itu termasuk ke dalam infeksi oportunistik atau koinfeksi ya dok? Oke, untuk sindrom Stevens-Johnson ya. Oke, Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk SSJ atau sindrom Stevens-Johnson itu bukan terkait dari infeksi oportunistik ataupun koinfeksi. Itu terkait oleh alergi obat gitu, reaksi alergi obat yang hebat, yang berat gitu. Bukan hanya ARV aja, jadi antibiotik lain atau obat-obatan apapun yang masuk dalam tubuh mungkin saja bisa, walaupun tanpa HIV ya, tanpa ada virus HIV, bisa saja terjadi SJS. Jadi itu reaksi alergi obat, bukan dari infeksi oportunistik ataupun koinfeksi. Oke dok. Nah ini satu lagi dok, ini menyangkut infeksi oportunistik juga nih, karena banyak banget tadi paparan dokter tentang info ya. Jadi dia mau nanya nih dokter Laras, kalau sitomegalovirus herpes kan bisa ada gejalanya di mata, misalnya rabun yang seperti dokter bilang. Nah, apakah ada bedanya rabun yang disebabkan oleh virus dengan rabun yang memang karena mata minus? Soalnya ada
memang ada minus, tapi mata saya berasa makin tambah rabun aja. Nah, takut ada kekeliruan. Jadi emang dia penasaran gitu ya, bagaimana cara saya minta tes virus tersebut ke dokter, apakah ada di tubuh saya atau enggak gitu. Karena lumayan khawatir dia dok. Oke, untuk si CMV sendiri ya, sitomegalovirus itu kan memang golongan dari virus herpes gitu kan. Dia bisa menularkan lewat kontak cairan, bahkan dari air ludah, urin, darah itu juga bisa menularkan si virus CMV-nya ini gitu. Nah, kemudian bedanya apa sih kalau misalnya dia menyerang mata? Apa sih bedanya dengan minus biasa gitu kan? Nah, bedanya adalah kalau misalnya oleh CMV itu dia ada penurunan gangguan penglihatannya tuh mendadak gitu, tiba-tiba saya langsung tidak bisa melihat gitu kan, atau penurunannya jelas sekali gitu. Kalau minus dia pasti akan bertahap gitu, tadinya nggak jelas di jarak, misalnya di jarak 5 meter nggak jelas, kemudian menurun di jarak 4 meter nggak jelas, dia akan bertahap gitu. Sedangkan kalau CMV ini dia mendadak gitu. Jadi kalau CMV itu drastis ya dok ya. Tiba-tiba kok saya jadi buram gitu penglihatannya gitu. Yang kalau belum faktor U itu bertahap ya dok ya. Faktor U. Faktor U dan faktor apa lagi ya? Kadang-kadang saya kalau lihat yang uang yang gede langsung kelihatan pas matanya dok, ya kelihatan dok. Canda. Oke. Gitu. Teman-teman, ini luar biasa, makin banyak pertanyaannya. Saya scrollnya, tapi saya akan coba memfasilitasi ya dokter luar biasa ini juga kedua dokter masih antusias untuk memberikan jawaban. Ini kembali ke dokter Intan nih. Nah, buat dokter Intan dia tanya apakah efek samping yang sering dijumpai dari orang yang mengkonsumsi ARV dalam jangka panjang, gitu dia dok. Efek sampingnya ya? Ya dok, dalam jangka panjang ya dok ya. Jadi sebenarnya efek samping obat-obatan ARV sih sangat minimal dan hampir tidak ada ya, kalau keadaan si pasien itu benar-benar dalam keadaan sehat. Misalnya, ketika dia mau minum ARV, kan semuanya itu kan pasti di screening ya, kayak pemeriksaan darah, fungsi ginjal, fungsi liver, fungsi apa, terus jantungnya apa. Jantung sih enggak ya kalau di puskesmas ya. Itu fungsi ginjal, fungsi liver diperiksa, sama darah lengkap itu diperiksa. Jadi kalau misalnya semuanya dalam keadaan normal, terus dipilihkan obat-obat ARV yang sekarang diupdate di puskesmas, insya Allah sih nggak ada ini ya, nggak ada efek sampingnya ya. Kecuali pada pasien-pasien tersendiri yang memang punya efek samping, misalnya gini nih, pasiennya berlebihan pakai, misalnya ada obat yang terbaru kan ya sekarang Mas Indra ya. Ya. Misalnya panas gitu ya badannya, begitu dicek ternyata fungsi ginjalnya meningkat. Tapi sebenarnya tidak ada efek samping yang sangat bermakna. Kecuali kalau yang tadi disebut Dokter Laras ya, karena sindrom Stevens-Johnson itu berbeda. Tapi obat ARV sendiri itu sudah diciptakan dengan partikel yang sangat kecil sekali, sehingga tidak mengganggu kerusakan pada organ manusia. Oke, gitu. Karena dia dikonsumsi setiap hari seumur hidup. Begitu Mas Indra. Wow, ini saya nyari lagi nih dok nih. Nah ini ada satu lagi nih dok, yang pertanyaan juga luar biasa nih dok. Apakah penilaian HIV dan hepatitis B itu sama dan lebih berbahaya mana, penularan hepatitis HIV atau hepatitis B dok? Nah, ini banyak yang bingung kali. Semuanya kan dari dua penyakit itu sama-sama menularkan satu ya. Terus kedua hampir sama juga apa yang dari si HIV ini sama-sama cara penularannya hampir sama lah bahkan. Kecuali satu yang tidak sama kan, bahwa HIV tidak menular melalui air liur atau berciuman, sedangkan hepatitis menular melalui berciuman atau air liurnya. Jadi sebenarnya bahaya penularannya lebih bahaya si hepatitis B, walaupun dua-duanya sama bahaya ya. Tapi segampang itulah si hepatitis B menularkan ke orang lain dibandingkan HIV. Dan kalau menurut saya HIV itu adalah virus yang sangat sopan ya, akan menular jika diizinkan. Pulau nuwun dulu ya dok ya.
Betul. Kalau diizinkan misalnya dia nggak pakai kondom ya dia akan menularkan. Tapi kalau misalnya nggak diizinkan dia pakai kondom, dia sopan banget gitu. Oke, jadi secara penularan emang lebih efektif hepatitis B ya dok ya. Oh, betul, betul, betul. Oke, oke, mungkin menjawab ya teman-teman yang tadi sudah bertanya. Terima kasih juga buat yang bertanya ini sampai 5.000 enggak kok, saya bohong, banyak banget pertanyaannya nih. Oke, saya akan kembali ke dokter Laras nih. Dia nanya nih dok, gini dok, kalau yang sering terserang sakit di daerah kuping itu termasuk jamur atau bakteri ya dok? Karena ada beberapa temannya itu suka sakit kuping. Wah ini ya pokoknya sekitar itu dok. Saya kurang ini nih. Di sekitar telinga ya? Ya sekitar telinga dok. Sebenarnya sih kalau untuk misalnya di dalam liang telinga atau di sekitar telinga? Ya, anggap aja lah ya di sekitar telinga gitu kan, anggap aja. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk gejala di sekitar itu kan tidak spesifik ya. Maksudku kayak apa namanya infeksi di kulit seperti biasa aja gitu. Jadi harus dilihat juga bagaimanakah kelainannya gitu, bagaimana apa namanya bentuk misalnya apakah ada kemerahan, apakah ada apa nah kemerahannya juga bisa dilihat gitu bentuknya apakah ke arah jamur atau ke arah bakteri gitu. Jadi memang bisa saja bakteri bisa, jamur bisa gitu loh. Tergantung nanti bagaimana di pemeriksaan fisiknya gitu. Bagaimana bentuk lesinya di sekitar telinganya itu gitu. Jadi jangan semua misalnya gini. Jadi kita anggap teman saya sakit kulitnya ini kemerahan juga gatal juga dikasih obat misalnya X gitu kan. Nanti temannya lagi teman saya pakai obat ini saya cobain juga deh gitu. Nah, sebenarnya itu jangan gitu karena beda-beda tiap penyakit kulit itu beda-beda gitu loh. Harus kita lihat dulu datang ke dokter, dok ini kok saya ada kelainan kulit ini kayak gini ini kenapa gitu kan. Jadi bukan berarti salep yang satu itu bisa sama pakai yang lainnya juga boleh gitu, jangan gitu. Jadi cenderung orang parno ya dok ya, ketakutan duluan ya dok ya. Jadi jadi asumsinya jadi kemana-mana dok ya gitu ya. Jadi nanti salep apapun dipakai, nanti yang ada nggak sembuh malah tambah banyak. Misalnya kalau jamur gitu kan malah tambah banyak gitu kan. Jadi nggak tepat ya dok ya. Gitu. Oke, ini mungkin karena pertanyaannya banyak juga saya juga bingung memilihnya nih ya. Tapi coba saya balik ke sini aja nih mungkin ini biar nyambungin ya kedua dokter nih bisa bergantian menjawab nih untuk dokter Laras dan dokter Intan. Saya memiliki seorang sepupu yang sudah terpapar HIV sejak tahun 2004 hingga CD4-nya 6 katanya. Namun kepatuhan beliau untuk minum ARV sangat baik. Namun 2 tahun terakhir beliau cek CD4 dengan nilai 1.350-an. Viral load undetect. Nah, pada saat beliau sejak 2 tahun lalu sudah 5 kali dengan hasil non-reaktif, apakah dari hasil tersebut sepupu saya bisa dinyatakan sembuh dari HIV? Nah, gitu dok. Nah, dokter Laras sama aku nih mau jawab atau dua-duanya? boleh dokter Intan dulu boleh. Jadi gimana ya? Dia udah dulu cek positif gitu kan, makanya minum ARV ya, Mas Indra ya. Ya dok. Jadi dia ini ada sambungannya lagi sih. Ini sih ini. Apa tuh sambungannya? Dia bilang apakah saya sudah bisa berhenti mengkonsumsi ARV kalau sudah undetect? Dia bilang gitu. Jadi gini. Dari awal minum obat ARV, aturannya adalah Bapak, Ibu, obat ARV ini diminum setiap hari, di jam yang sama, di waktu yang sama, dan seumur hidup. Artinya adalah itu akan dikonsumsi seumur hidup. Apapun yang terjadi tidak boleh berhenti. Itu walaupun undetect. Karena undetect itu artinya tidak terdeteksi di dalam darah, tapi dia tetap ada virusnya di sel-sel DNA gitu maksudnya. Nah, kadang-kadang pasien itu dalam waktu tertentu
ya, dan misalnya dalam waktu lebih dari 3 tahun, lebih dari 5 tahun, memang adalah hal-hal yang mungkin secara psikologi ya dia mungkin bosan minum obat, itu mungkin memang ada, atau secara nggak langsung gitu, walaupun misalnya dia tetap mau minum obat gitu ya, tapi mungkin terlalu lama atau gitu ya. Terus misalnya suka baca-baca apa yang nggak benar, yang tadinya penuh dengan keyakinan dengan ARV nanti belok, itu wajar kayak gitu-gitu sih Mas Indra. Tapi yang harus dijelaskan adalah bahwa ARV tidak boleh berhenti. ARV diminum setiap hari seumur hidup di waktu yang sama dan di jam yang sama. Itu sih. Dan virus HIV tidak akan pernah hilang. Gitu. Ya, Jadi kembali ke itu artinya tidak terdeteksi atau undetect pada VL itu adalah artinya apa? Jadi si virus itu kan ditekan karena obat ARV-nya. Tapi bukan berarti sudah tidak ada, dia ada tapi ditekan. Jadi jumlahnya tidak banyak. Kalau ARV-nya di stop akan tambah banyak gitu. Ya Mas. Ya, wah. Makasih dok. Mungkin bisa ditambahkan kali ya sama Dokter Laras biar makin lengkap ya kan, makin paten itu. Iya, tadi Mas Indra itu tadi ada pemeriksaan kan VL-nya sudah undetect, terus ada pemeriksaan antibodi lagi hasilnya non reaktif atau gimana? Coba Mas Indra boleh di. Iya, saya ulang lagi ya dok ya tadi. Iya, hasilnya antibodinya non reaktif ya. Iya, 5 kali dia sudah sejak 2 tahun lalu sudah 5 kali dengan hasil non reaktif dok. Nah, apakah sepupu saya sudah dinyatakan sembuh dari HIV katanya. Kalau udah sembuh, nggak usah konsumsi ARV lagi dong, dia bilang. Oke, ini sebelumnya sebenarnya pernah jadi bahan diskusi kita, teman-teman di layanan. Jadi pernah ada seperti ini gitu, antibodinya ditemukan non reaktif. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk tidak minum obat gitu. Setelah 3 bulan dicek lagi masih non reaktif, tapi setelah itu 6 bulan dia periksa hasilnya kembali reaktif gitu. Artinya apa? Jadi memang virusnya itu sampai saat ini belum ada obat yang mematikan virusnya gitu. Saking ditekannya si virus oleh obatnya dengan pengobatan yang sudah dalam jangka waktu yang lama, kemudian obatnya memang berhasil untuk menekan si virusnya, akhirnya si antibodi sendiri dalam tubuhnya memang tidak terbentuk karena virusnya sudah tertekan gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak minum obat lagi, ya virus yang ditekan itu ya otomatis yang seperti tadi Dokter Intan bilang, jadi virusnya sudah tidak ditekan sama obatnya tersebut, dia akan merajalela lagi, akhirnya terbentuk lagi antibodi gitu loh. Nah itu juga pernah gitu, tapi nggak semua orang bisa antibodinya sampai antibodi itu non reaktif gitu. Ini ada di beberapa kasus aja memang ada gitu. Jadi memang sebenarnya sama aja sih seperti apa ya orang darah tinggi, orang kencing manis itu pun juga minum obat seumur hidup gitu kan. Orang kencing manis nggak minum obat anti gula itu anti diabetik, gulanya langsung merajalela, langsung tinggi, akhirnya apa? Bisa shock karena gulanya, bisa ke ginjal, bisa ke otak dan lain-lain. Sama gitu dengan si virus ini. Kalau misalnya kita nggak minum antivirus, ya virusnya akan merajalela, merusak semuanya, merusak daya tahan tubuhnya gitu. Jadi apa namanya? Nggak usah minder atau nggak usah takut, saya minum obat seumur hidup, banyak yang minum obat seumur hidup gitu. Tapi kan kita sebagai manusia kita berusaha bagaimana sih kita sehat gitu, kita dikasih akal gitu kan, saya sehat dengan minum obat, dengan pola hidup yang baik. Nah kita ikutin itu gitu, karena kan nggak ada jeleknya, nggak ada salahnya yang kita lakukan gitu kan, gitu. Apalagi efek samping obatnya sangat minimal gitu. Nah, ini sekalian juga nih dok, nyambung langsung ya dok ya. Boleh. Kan mungkin ya tadi mungkin dia bosan kali ya makan obat kali ya karena merasa hasilnya udah bagus, udah berhenti aja. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih, apakah ada efek samping dari ARV ke pasien gitu? Apakah benar bisa mengecelin tangan? Terus gimana? Mungkin kan banyak juga fakta dan mitos dok ya, mungkin bisa diluruskan kali sekalian. Kenapa ARV itu tetap harus dikonsumsi seumur hidup segala macam. Oke, nah untuk efek samping ARV sendiri itu kan sebenarnya sangat minimal. Tadi Dokter Intan sudah sempat sebut itu minimal sekali gitu. Memang ada beberapa obat yang misalnya contohnya ada Neviral, dia efek sampingnya bisa buat peningkatan fungsi hati seperti itu gitu kan. Tapi itu minimal sekali gitu loh, jarang sekali yang memang sampai
merusak hati gitu kan. Nah, itu pun juga kita tuh kan setiap kita ngasih obat ke pasien yang positif, kita juga lihat dong bagaimana kondisi awal saat itu gitu. Apakah memungkinkan kita kasih obat-obat yang efek samping terhadap hati, atau apakah kita kasih obat yang misalnya HB-nya misalnya HB ya, atau anemia orang itu, kita kasih obat yang efek sampingnya terhadap yang malah menimbulkan anemia gitu. Jadi kita pilih obat yang paling aman buat teman-teman sesuai dengan kondisi tubuhnya gitu. Jadi sampai saat ini sih efek samping udah sangat minimal sekali gitu ya. Mungkin memang efek samping yang rasa dulu ya, sebelum ada obat yang jenis baru ini, yang satu obat itu bikin kayak mabuk laut, kelayangan, mual muntah, mungkin itu efek samping yang sesaat gitu. Jadi hanya ada yang ngerasa 1 minggu, ada yang ngerasa sehari, bahkan ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, itu tergantung dari kondisi masing-masing orang gitu kan. Tapi semakin dia rutin akan hilang sendiri itu efek sampingnya. Toh cepat atau lambat pasti akan minum ARV gitu. Jadi itu proses lah dok ya. Iya, Jadi itu proses gitu. Di-enjoykan aja, tapi sambil tetap konsultasi sama dokter supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dok ya, bahasanya. Iya, Oke, jadi penting banget tuh kita tahu kondisi awal, makanya dokternya pasti kok banyak banget sih dok periksanya gitu. Sebenarnya bukan karena kita pingin merepotkan teman-teman, cuma kita harus lihat nih kondisi teman-teman tuh bagaimana sih di awal pengobatan gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan antivirus apa yang akan dikasih ke teman-teman gitu. Oke, makasih Dr. Laras. Saya menjawab ya nih. Nah ini balik ke Dokter Intan nih. Kita udah masuk ke pengobatan nih. Kayaknya udah makin maju kita nih. Nih buat Dokter Intan nih. Semenjak saya menggunakan ARV 1 tahun ini, terjadi sakit pada puting payudara sebelah kanan. Kemudian kalau saya pijat suka keluar cairan bening dan sedikit kental kayak plekum. 3 bulan terakhir sih sudah nggak sakit lagi dan nggak ada cairan. Apakah memang ada pengaruh juga penggunaan ARV ke tubuh gitu ya? Dan satu lagi, ini ada satu lagi nih, banyak kasus pengobatan efek samping efavirenz yang membuat payudara menjadi besar, dan baru-baru ini juga ada kasus pembengkakan jantung yang ternyata diakibatkan dari penggunaan efavirenz, tanya gitu. Mungkin bisa Dokter Intan atau nanti Dokter Laras menambahkan. Silakan dok. Dok. Halo. Ya, Dokter Intan, biasanya silakan. Ya kalau efek samping dari si efavirenz itu sih hanya kelayangan atau pusing yang berlebihan. Itu pun pada 2 minggu pertama. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk di payudara ya, pembengkakan atau apa, itu bukan efek samping obatnya sih. Tapi cobalah diperiksa untuk ke arah hormonalnya atau ke bagian bedah ya, gitu sih ya. Makasih, dan itu dok. perlu dicek juga ke arah keganasannya ya. Kalau misalnya memang di payudaranya itu besarnya lebih cepat, maksudnya cepat gitu ya, dalam beberapa bulan pertumbuhannya lebih besar gitu dan cepat, terus cairan yang berwarna keluar dari payudara, atau susunya yang kalau perempuan dumpling itu namanya, atau apa ya, terkelupas atau sekitar gitulah di masalah puting susu, itu biasanya ke arah keganasan gitu sih, bukan karena efek samping dari obat efavirenz-nya. Tapi periksalah lebih lanjut ke arah keganasan, ke dokter bedah, atau ke arah hormonalnya. Itu aja sih. Makasih dok. Sebelum kita kuis nih, saya penasaran sih. Ada tadi saya tanya pertanyaan orang, saya mau nanya nih sekarang dok. Untuk update pengobatan terbaru HIV di layanan apa ya dok ya? Ada informasi kah? Ya kan biar penasaran juga. Oh iya, ada dong. Obat yang efavirenz gitu kan udah berapa tahun ya kita, udah dari 2000-an ya. Kalau nggak salah. Sekarang terbarunya pakai ini dolutegravir ya, DTG ya.
Pakai Ya, mungkin TLD dan DTG. DTG mungkin hanya bisa pendampingnya aja sih. bisa dijelaskan dok supaya teman-teman yang mungkin belum mengerti atau apa bisa ini. Jadi sekarang di layanan saya apa Dokter Laras sih atau lanjut? Ya, nanti bisa nambahin mungkin dokter Laras. Boleh, boleh. Ya di puskesmas kita sih sekarang pakainya TLD ya, Tolodegravir sama paling pendampingnya DTG kalau pasien minum obat TBC. Gitu aja sih. Dan obat terbaru ini satu lebih simpel karena cuma satu yang diminum. Kedua efek sampingnya tidak terlalu berat ya, atau malah tidak ada sih, tidak ada atau bahkan sedikit. Karena kalau yang kemarin kita pakai evapiran itu pusing, keringan, kadang-kadang orang juga tidak boleh langsung bekerja ya pada saat minum itu pertama, takut terjadi kecelakaan atau tidak boleh bawa kendaraan. Tapi kalau yang baru ini yang TLD ini boleh gitu, aman-aman aja sih. Sejauh ini efek samping si obat baru ini di puskesmas yang saya pegang sih ya pasiennya itu paling banter ya, paling banyak gejalanya, bukan paling banyak, ada 1-2 orang itu yang demam aja palingan gitu, demam terus minum obat ya sembuh PKT gitu. Mungkin bisa ditambahkan nama bukan alergi katanya. Ya Mas Indra, katanya jarang menimbulkan simptom Stephen Johnson atau alergi, tapi ada pasien saya satu yang alergi. Oh, gitu. Jadi, tapi sangat kecil lah dok ya. Ya, tapi sangat kecil sekali. Jadi buat teman-teman juga yang apa mungkin sudah tahun konsumsi obat atau bawa obatnya gini-gini, bisa, bukan kita berarti ya udah dengan zaman ini gitu loh, pengobatan kan semakin canggih gitu loh, jangan takut lagi untuk mengkonsumsi ARV apapun nanti jenisnya yang bisa membantu teman-teman untuk tetap hidup sehat gitu ya. Mas Indra izin menambahkan boleh? Ya, silakan dong. Silakan dong. Oke, jadi masih seputar si TLD ini loh. TLD tuh memang enak, teman-teman yang minum tuh nggak ada sama sekali keluhan gitu, dan akhirnya ya enak banget deh, si TLD ini udah cuma satu dan tidak menimbulkan efek samping gitu kan daripada obat sebelumnya. Tapi untuk TLD ini bagi teman-teman yang TB atau infeksi paru TBC itu dia apa ya namanya ya, ada reaksi obat. Jadi kalau pada orang yang dengan TBC itu ada peningkatan dosis. Jadi nggak hanya 1 kali sehari, tapi ada tambahan si dolutegravir di pagi hari. Jadi 2 kali minum obat untuk si TLD itu, gitu. Nah, kalau beda dengan si yang sebelumnya yang dengan efavirenz. Kalau efavirenz dia hanya sekali saja minum obat walaupun dia dengan pengobatan paru gitu. Nah, untuk TLD ini harus 2 kali jadinya selama pengobatan paru. Terus yang kedua, bagi perempuan yang ingin merencanakan kehamilan itu juga kita belum sarankan untuk pemakaian TLD ini karena belum terbukti aman pada janin. Gitu. Kita harapkan sih akan ada penelitian ke depannya sampai bisa dikonsumsi oleh perempuan juga, perempuan yang ingin berencana hamil gitu kan. Karena memang jauh banget efek sampingnya Mas Indra. Sebelumnya yang efavirenz tuh banyak banget yang jadi kelayangan, terus mabok laut, pusing. Jadi akhirnya kayak, saya nggak mau minum obat, pusing kelayangan. Akhirnya kita itu sering sekali gitu kan. Terus alergi obat, efavirenz pun juga sering menimbulkan alergi. Untuk si TLD ini sampai saat ini sih aman, dan memang dia lebih cepat untuk menurunkan virusnya dibandingkan efavirenz gitu. Ya, saya tercerahkan juga nih dok. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa trauma dengan apa ya, bisa konsultasi ya dok kali ya, kan kita ada pengobatan yang terbaru segala macam. Jadi ya hidup kita masih panjang gitu ya, sama seperti sesi ini kayaknya juga harusnya masih panjang, tapi karena waktu gitu ya, saya akan masuk ke kuis nih, kuis teman-teman. Jadi teman-teman, sampai hari ini masih 90 lebih loh pesertanya, luar biasa. Kalian tetap terpaku di depan layar laptop, kotak-kotak, jangan keluar dari sini kotak-kotak nanti ya. Kita akan buka kuis nih. Dokter Intan dan Dokter Laras sudah memberikan pertanyaan. Teman-teman nanti bisa menjawab dengan raise hand, mengacukan tangan. Nanti host yang akan
tim media akan memilih siapa yang menjawab, teman-teman. Nanti akan ada sedikit reward lah ya, sedikit apresiasi dari kita nanti. Nah, untuk saya menambahkan juga, saya lupa bahwa hari ini absennya nggak ada, tapi akan ada G-form yang pemenang itu akan mengisi form yang akan ditaruh di chat room. Oke, saya akan mulai pertanyaannya. Siap semua? Saya harus posisi tegak nih biar lebih pas. Oke, pertanyaan pertama gitu ya, dari Dr. Laras. Apa yang dimaksudkan dengan IO atau infeksi oportunistik? Silakan. Mungkin media bisa bantu saya, semua angkat tangan ini, saya bingung. Siapa nih yang bisa jawab dulu. Sudah tampil di layar, jadi silakan. Ceris bang pertama. IO adalah infeksi opportunitis yang diakibatkan oleh infeksi terhadap virus HIV, sehingga orang tersebut mengalami gejala-gejala yang disebabkan imunnya turun. Itu aja sih. Oke, tapi sebelumnya kenalin dulu dong, kan nggak kenal, maka nggak sayang katanya kan, semua 100 orang ini kita nggak kenal. Atau di jalan ketemu dengan Ceris? Saya Ceris, kebetulan bergabung di enumerator untuk JIP Kabupaten Kota Bogor. Itu aja. Tapi di komunitas juga ya? Dari komunitas LSL. Oke, makasih Ceris, terima kasih. Dok, bisa langsung dijawab dok, apakah jawabannya benar? Karena kalau enggak banyak yang akan menggantikan dok. Nih, boleh menggantikan. Iya. Jadi infeksi ya. Jadi saya ulang tadi ya, infeksi oportunistik menurut Mas Ceris apa tadi? Yang diakibatkan oleh kurangnya imun, infeksi HIV. Dari adanya infeksi HIV, yaitu turunnya imun di bawah 200. Maksudnya imunnya turun yang mengakibatkan dia terkena infeksi oportunistik. Ya, imun. Infeksi dari HIV. Benar Mas Indra, jadi karena si virus HIV-nya itu menyerang sistem kekebalan tubuh, akhirnya daya tahan tubuhnya turun dan terjadilah infeksi. Itu benar-benar. Wow, berikan aplaus buat Ceris. Wow, teman-teman jangan langsung putus asa, masih ada 5 pertanyaan lagi nih. Tadi tangannya teracung semua, saya bingung, layar saya semua tangan semua isinya gitu. Ya, walaupun International Women Day sudah lewat gitu, tapi tangannya masih tetap teracung sampai sekarang. Baguslah, nggak apa-apa. Teman-teman, pertanyaan kedua nih ya. Saya akan pindah nih pertanyaannya ke ini mana kelewatan nggak saya? Nah, pertanyaan Dr. Intan gitu ya. Tapi tadi sebenarnya sudah saya dibahas tadi dan sudah dijawab. Saya salah baca pertanyaan tadi. Tapi ya saya akan ulang lagi gini ya. Lebih berbahaya penularan HIV atau hepatitis B? Jelaskan. Oke, silakan media untuk memilih siapa yang Lastri Pak. tampilkan di layar. Lastri Pak. Di layar bisa screen-nya. Lastri bisa buka kamera dan langsung jawab biar kita kenal juga gitu. Ntar aku nggak pakai kerudung sebentar. Oh ya bahaya, bukan muhrim nanti. Oke, selamat Silakan. sore. Kayaknya udah sore ya. Ya, halo dokter, aku Lastri. Sedikit aku menjawab sih, kalau salah maaf aja. Kalau tadi sih mendengar penjelasan dari dokter Intan sendiri, lebih berbahaya untuk hepatitis, karena kalau hepatitis itu lebih cepat menular melalui air liur dan berciuman, sedangkan untuk HIV itu adalah virus yang sangat sopan, karena dia akan masuk kalaupun diizinkan. Benar Mbak. Terima kasih. Benar ya dok. Betul sekali, 100%. Saya rasa punya voice note kopiannya dia ini Mbak Lastri sama jawabannya. Ya, jawabannya ya. Wah, luar biasa menyimak. Berikan aplaus dulu lah buat ibu kita yang satu ini. Oke dok. Makasih Terima dokter. kasih. Ya. Oke, kita sudah dapat 2 pemenang, masih ada 4 pertanyaan lagi. Buat teman-teman, saya harapkan tangannya turun dulu karena kalau naik terus capek loh, pegel. Saya tanya dulu baru dinaikin lagi ya. Kalau udah semua turun ya. Oke,
kayak sakit tepuk tangan gitu. Iya, jangan terlalu tinggi juga. Oke, teman-teman, saya akan tanya lagi. Sebentar ya, siap-siap ya. Siap-siap. Jangan kemana-mana loh, tetap di posisi gitu loh. Nah, ini pertanyaan dari Dokter Laras nih. Adakah cara untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi oportunistik? Silakan. Jitcoy, Kak. Jitcoy. Oke, Jitcoy, silakan buka kamera dan menjawab. Jitcoy. Teman-teman yang lain juga tetap ya, nanti kalau emang salah jawabannya apa kita bisa ganti orang. Tapi saya rasa semua menyimak luar biasa, antusias. Silakan Jitcoy. Ini namanya unik nih. Mana orangnya nih? Jitcoy, sampai hitungan ketiga, kalau nggak saya ganti orang nih. Oke. Salam kenal semua teman-teman saya. Kameranya Jitcoy, kalau bisa dinyalakan biar kita bisa tahu juga. Kali aja ketemu di jalan kan. Ini dia. Silakan. Halo semua. Infeksi oportunistik bisa dijaga dengan pola hidup sehat dan dengan Cotrimoxazole. Oke, terima kasih Mas Jitcoy jawabannya. Jadi tadi dengan profilaksis Cotrimoxazole dan pola hidup yang sehat. Gitu. Boleh diperjelas gak pola hidup yang sehat tuh kayak gimana sih? Contohnya deh. Jadi saya nambahin ya pertanyaannya ya. Tidur cukup, nutrisi yang baik, ya pola hidup sehat, olahraga. Oke, terus pilihan makanannya gimana sih pilihan makanannya? 4 sehat 5 sempurna. Oke, terus harus yang gimana nih? Yang mentah-mentah boleh nggak kalau dimakan? Yang mentah-mentah boleh tapi dicuci dengan air mengalir. Oh gitu. Terus oke. Itu ya. Masa makan mentah apa yang dicuci pakai air mengalir? Kalau di Jawa Barat sih lalapan. 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 Oke. Belum coy. Tar dulu coy. Tapi karena udah sebelumnya sih udah bener ya tadi yang pola hidup sehat sama Cotrimoxazole. Jadi dianggap bener aja, cuman yang terakhir itu apa tuh namanya yang makanan mentah sebisa mungkin itu hindari untuk masakan mentah gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas Jitcoy cuci aja kan kita nggak tahu tuh taunya masih ada telur cacing atau telur si kuman-kuman itu yang ada, taunya masuk ke dalam perut akhirnya diare gitu. Jadi memang pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang matang. Oke? Ya, orang Bandung nih Bu yang sering makan lalapan. Jangan dulu ya, nanti harus dimasak aja dulu, direbus. Oke? Oke, makasih dokter. Oke. Jadi benar ya dok ya jawabannya Jitcoy ya? Iya benar, tapi ada yang kurang lengkap, nggak apa-apa lah dilengkapin dikit. Ya. Untuk memberikan weekend yang ceria buat Jitcoy. Selamat weekend Jitcoy, luar biasa. Oke teman-teman, masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Jadi jangan keburu pundung atau keburu murung, masih ada 3, siap-siap untuk mengangkat tangan kembali. Ini saya akan nanya juga. Sebutkan contoh-contoh infeksi oportunistik selengkap mungkin. Tadi kan udah dipaparin tadi tuh beberapa slide tuh. Silakan host Media Jeep. Erdiansyah Bang. Erdiansyah. Iya. Erdiansyah, kayaknya saya kenal Erdiansyah. Silakan Erdiansyah. Tapi buka kamera ya, takut salah saya. Nanti suzon. Oke. Kameranya bisa di-open kameranya? Oke, Bang. Oke. Ya benar. Ya. Coba jawab ya. Ya. Macam-macam infeksi oportunistik, ada TB, ada tokso, 2, CMV,
3. Berapa nih? Sebanyak-banyaknya ya? Sejelasnya tadi paparannya banyak. Tadi ada 200 berapa tadi? Awal lagi. Wah, iya. Banyak ya? Sebanyak-banyaknya aja. Ya. Apa tadi? Infeksi oportunistik. Oh, ini hepatitis. Terus TB udah. Itu yang saya. Oke, 4 dulu ya. Nah, ini karena menjelaskan selengkap-lengkapnya, kita juga harus meminta yang lainnya, fair ya. Nggak apa-apa ya, Erdia. Oke. Oke. Mungkin ada satu lagi, saya minta satu lagi host. Untuk siapa yang bisa menjawab, kita bandingkan siapa yang paling banyak. Karena ini menyangkut pertanyaannya contoh-contoh infeksi oportunistik. Silakan host. Oh, Awis Bang, Aris Awis. Aris Awis. Monitor Aris Awis bisa buka kamera dan silakan langsung jawab karena waktu kita juga semakin mepet. Saya hitung sampai dengan 3. Kalau nggak kita cari yang lain. Aris Awis. Silakan Aris Awis. Sudah kedengaran, Mas? Kedengaran? Ya. PB, CMV, 1, 2. herpes, 3. sebentar. Kandidiasis, 4. Waduh, ada kebekannya. Tokso 5. Oke, ada lagi nggak? Sementara itu dulu deh. Oke, 5. Oke, jadi ada yang 4 tadi, Erdi, dan sekarang si Aris 5. Dok, mungkin bisa dibantu, Dok? Aku boleh bantu. Dokter Laras? Enggak, ini Dokter Laras yang jawab. Tadi ada 2 pertanyaan, 2 jawaban. Ada yang 4, ada yang 5, tapi kan saya nggak, kita mana yang tepatnya, infeksi oportunistik itu yang mana, dan yang menang kira-kira siapa, Dok? Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Tadi ada 2 penjawab ya, gitu. Ya, nah, yang pertama tadi ada apa? TB, herpes, sama tokso dan hepatitis. Ya. Nah, sebenarnya yang 3 ini udah bener, tapi yang hepatitis itu bukan infeksi oportunistik, tapi koinfeksi gitu. Jadi bukan IO gitu. Nah, yang 5 tadi, yang kedua, Mas Awis ya yang jawab, itu ada TB, tokso, herpes, CMV, sama kandidiasis. Itu 5-5-nya termasuk dari IO. Jadi yang benar adalah, bukan yang benar ya, yang lebih banyak bisa menjawab adalah Mas Awis. Terima kasih, Dok. Selamat ya. Oke, makasih, Dok. Jadi, punten Mas Erdi, karena jawabannya kurang tepat ya, kurang tepat. 1 bukan salah ya, kurang tepat. Kita hadiahnya ke si Aris. Oke, teman-teman, ini pertanyaan berikutnya. Mungkin udah raise hand dulu, belum ya, turun dulu tangannya. Mana dia pertanyaannya kok jadi lari. Pertanyaan dari Dokter Intan ini. Pada ibu yang positif HIV, apakah bisa mempunyai bayi yang tidak positif? Jawab dan bisa jelaskan. Risnawati, Pak. Risnawati, silakan ditampilkan kameranya dan bisa taruh di speaker. Halo. Ya, silakan langsung Risla. Jawabannya. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Oke, saya ulang kembali ya. Gugur. Gak jelas, jaringan hilang-hilang. Oke.
Ya, sebenarnya udah tahu sih, memastikan aja kayaknya dia nih. Pada ibu yang positif HIV, apakah bisa mempunyai bayi yang tidak positif? Bisa. Jelaskan. Bisa mempunyai bayi yang tidak positif apabila ibu yang mengandung terapi ARV dengan baik. Cukup? Baiknya gimana tuh? Ya, itu aja. Tambahin dong. Baiknya gimana katanya Risla, kata Dokter Intan? Biar bisa ngasih dijelaskan lain nanti. Bagaimana Dok? Kurang jelas? Bayinya kan bisa nggak ketularan, bayinya bisa negatif, nggak ikutan positif. Kata kamu kan bisa, tapi karena minum ARV dengan baik. ARV yang kayak bagaimana yang baiknya? Boleh nggak ditambahin? ARV yang baik itu tepat konsumsi obatnya tepat waktu dan yang tepat waktu, terus waktunya juga yang bersamaan gitu. Pokoknya ibunya itu teratur minum obat ARV-nya agar tidak menularkan ke bayinya. Gimana Dok? Udah dengar saya, cuman kedengeran tepat waktu doang ya? Intinya ibu yang positif HIV agar tidak menularkan ke bayinya harus patuh minum obat ARV-nya. Iya, terus? Dengan tepat waktu juga yang tepat. Ingat loh. Boleh nggak Mas Indra? Ini hadiahnya setengah-setengah gitu, ada lagi nggak satu kertas nih? Mungkin saya bisa bantu Mbak Rislah, jangan goyang-goyang pas menjawabnya, deketin mic-nya biar bisa kedengeran. Coba diulang. Tidak bisa menularkan ke bayinya. Yang penting ibunya bisa konsumsi obat ARV dengan tepat waktu yang sama gitu. Dia patuh untuk minum ARV-nya si ibu hamilnya. Jadi tidak menularkan ke bayinya. Selama berapa lama minimal? Minimal ya selama 3-6 bulan. Ya boleh, dapat hadiah Mas. Oke, selamat Pak Risla. Ini sudah berapa ya? Saya udah 5 ya, teman-teman. Mungkin bisa turun tangan teman-teman. Kita satu lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk quiz kita. Apakah penilaian HIV dan hepatitis B itu sama? Ini pertanyaan dari Dokter Intan. Silakan. Ronald Cirende. Silakan, Mas Ronald dari Cirende. Diulangi lagi. Loh. Mas, pertanyaannya. Oke. Apakah penilaian HIV dan hepatitis B itu sama? Penilaian? Ya. Ya maksudnya apakah penularan kali? Penularan kali. Oh ya, penularan ya. Ini penilaian salah. Kurang lebih hampir sama. Kopi. Ya, penularannya kurang lebih hampir sama. Cuman kalau bedanya untuk hepatitis B, halo? Ya, terus. Penularannya kurang lebih hampir sama. Cuman kalau untuk hepatitis B dia lebih mudah menularkan melalui ciuman, pelukan, dan ini penggunaan barang-barang secara bersama. Sepiring berdua gitu.
Coba lebih spesifik lagi. Tuh, yang langsung memberikan pertanyaan menanyakan kembali loh. Mas, Mas Ronald, silakan Mas Ronald. Ya. Coba lebih spesifik, maksudnya yang poin yang tadi terakhir. Yang itu ciuman, air Ya. liur. Ya. Ya, ciuman lewat air liur, pelukan, memakai handuk bersama, sepiring berdua, minum dari gelas yang sama, begitu. Bagaimana? Dok? Gimana ya? Kan ya? Gimana? Apa ya? Ada betulnya juga. Tapi boleh nggak Mas Indra di koreksi-koreksi dikit-dikit gitu, boleh kali ya? Bolehlah ditambahkan dok. Itu kan Ronald sudah menjawab, mungkin ditambahkan Ya, sama boleh lah. Dr. Intan. Udah hadiah untuk Ronald nggak apa-apa lah ya, karena Ya, udah ya, jam siap. 4 ya, Ya. kan ya. Udah Ya, Dok, jam silakan. 4 dia masih stay di situ kan. Jadi untuk Ronald sebenarnya penularannya ya itu ya betul tadi yang kamu bilang. Tapi berbahaya si hepatitis B karena ditularkan melalui air liur dan berciuman, tapi nggak usah ditambahin dengan pelukannya itu atau satu handuk. Itu hal yang berbeda. Itu adalah bagian dari HIV, tidak menular melalui berpelukan, satu handuk gitu loh, satu makan gitu. Jadi jangan kecampur-campur ya Ronald ya. Ya, siap. Oke, sip. Oke teman-teman, wah luar biasa sampai sore ini kita masih tetap semangat, dan terima kasih sudah 6 orang tadi yang menjawab. Buat yang menjawab yang benar tadi, saya minta untuk mengisi Gform di chat supaya nanti bisa dihubungi panitia, mau dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya gitu ya. Yang pemenang tadi ada yang pakai nama ini ya, Joshua, iPhone, Hero, Asep, ya pokoknya diisi aja Gform-nya sehingga kita panitia nanti tahu untuk mengecek gitu. Oke, mohon maaf aku bantu Bang Indra. Silakan. Itu pemenang pertama atas nama Bang Ceris, yang kedua atas nama Lastri Bekasi, yang ketiga pemenang ketiga atas nama Jit Choi, yang keempat atas nama Aris Awis, yang kelima atas nama Rislah Risnawati, dan yang keenam atas nama Ronald Cirende. Oke, selamat buat semua pemenang, dan teman-teman yang lain juga, kalian juga pasti menang karena kalian mendapat informasi dan mengikuti acara ini sampai dengan sore, itu juga udah luar biasa. Kalian tuh lebih daripada pemenang gitu teman-teman. Tapi untuk ini ada juga nih, saya dikasih kepercayaan untuk memilih peserta pertanyaan terbaik dan peserta terbaik. Saya akan memilih teman saya tadi yang menjawab, walaupun jawab kurang tapi dia dengan legowo. Saya akan memilih Erdiansa sebagai peserta terbaik, tetap senyum tadi ya. Itu, dan yang kedua mungkin pertanyaan terbaik saya boleh minta dokter tadi untuk Dr. Intan kali ya, pertanyaan yang menurut dokter yang kita bisa pilih sebagai pemenang. Apa ya, semuanya bagus kayaknya masih kalau saya. Kalau ada yang bertanya berarti dia sangat ini ya, interest. Iya benar sekali. Saya juga pusing tadi. Aja deh yang menentukan deh. Padahal saya udah dorong yin-yang-nya ke dokter Intan, dibalikin lagi ke saya. Oke. Soalnya semuanya pasti terbaik kalau bagi saya tuh ya. Yang tidak bertanya juga bukan karena mereka nggak mau bertanya, tapi nggak ada kesempatan. Ya benar Dok. Oke, jadi karena saya harus memilih gitu ya, panitia nggak ada yang mau ngasih panitia nggak ada gitu masukannya. Harus scroll lagi dari atas ini pertanyaannya. Halo Mas, Mas Indra dari panitia sudah mengumpulkan 3 lainnya. Yang pertama itu ada Bang Joshua Siagian. Wes, 1. Oke. Terus dengan ID iPhone, ini kita nggak tahu siapa namanya, cuman ID-nya aja namanya iPhone. Terus yang ketiga atas nama Bang Hiro, HIRRO. Jadi ada 4 dengan Bang Erdiansyah tadi.
Oke, jadi selain pemenang kuis yang 6 orang itu, ada 4 orang lagi yang secara luar biasa juga ikut berperan untuk mendapatkan sesuatu ya sore hari ini. Makasih Bang Olo untuk update-nya. Oke, Ya. sekali satu lagi Mas, mohon maaf saya potong, untuk pemenang dan para peserta terbaik jangan keluar dulu dari room supaya kita bisa melakukan pendataan. Oke, jadi buat teman-teman pemenang jangan keluar, nanti akan di BAP. Salah. Oke, teman-teman ya mungkin sudah selesai semua ya acara kita, tapi saya akan mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir, buat narasumber, buat keterlibatannya dan juga paparannya, Dr. Intan, terima kasih, Dr. Laras, terima kasih, dan kita juga mengucapkan terima kasih buat jaringan Indonesia Positif dan Yayasan Kasih Suwitno yang sudah menghadirkan webinar yang berharga ini untuk kita menambahkan informasi terkait dengan HIV dasar dan juga infeksi oportunistik. Dan saya Mas Indra, terputus koneksinya. Saya juga berharap. Halo? Ya, halo. Lanjut. Saya agak nggak tahu putusnya di mana, tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semua peserta dan narasumber yang hadir. Kami mewakili Jaringan Indonesia Positif dan Yayasan Kasih Suwitno mengucapkan selamat sore. Kita akan bertemu dalam webinar selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi juga bisa ditularkan ke banyak orang. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Untuk panitia, apakah perlu foto bersama? Untuk boleh dibuka? Untuk boleh. Ini ya Mas Indra, boleh, kita ya. buka. Ini waktunya kita untuk on cam semua teman-teman, mumpung ada moderator yang sedang naik daun dan juga dua narasumber kita yang kece badai gitu, kita bisa on cam semua, silakan. Boleh dibantu mengambil gambar? On cam dulu. Nggak bisa buka cam nih, nggak bisa buka cam, gimana ya? Cannot start your. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Mas Fian boleh dibantu ke next slide ya biar cepet gitu. Boleh gaya bebas terakhir sekarang? Ini banyak yang belum open kamera ya, tapi nggak apa-apa. Kamera tuh di mana sih? Gua nggak ngerti deh. Di bawah yang video. Foto bersama. Apakah sudah? Apakah sudah? Punya saya nggak bisa silang, kenapa ya Mas? Oh, mungkin ada settingan yang ini kali, tidak support. Ya, saya Tadinya- jadi host. Tadinya bisa. Ya nggak apa-apa. Nanti kita webinar lagi, ikut lagi ya. Nanti kita foto lagi lebih banyak. Makasih ya Bang. Sementara untuk yang open video udah dapat kok fotonya, udah di screen. Teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semua. Udah semua ya, oke. Tim media, oke. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Laras, Dr. Intan, dan semua teman-teman dan media. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye now. Terima kasih semua. Thank you partisipasinya. Untuk pemenang kuis dan peserta terbaik, peserta dengan pertanyaan terbaik dan juga yang kontributif jangan live dulu ya. Ya, Ya, tadi ada 10 orang boleh. tadi yang 10 orang jangan keluar ya. Thank you Dr. Laras. Thank Terima you. kasih Dr. Intan, Dr. Laras. Thank you. Terima kasih. Izin live ya. Ya, Aku mau terpilih, pertanyaanku malah ribet loh. Makasih ya Mbak. Oke, enggak, Mas Nek ini baik. Langsung. Jadi begini.
institusi kan bisa dari BIM. Mbak Rizky, Makasih.